Assalamualaikum. Wah, hari ini ada apa nih dengan ikan bawal? Hari ini saya mau masak ikan bawal pakai cabai merah, pokoknya yang pedes-pedes. Jika biasanya ikan bawal hanya digoreng, hari ini saya mau bikin ikan bawalnya dibakar. Jadi nama resepnya ikan bawal bakar guyur sambal merah. Saya juga akan memberikan trik untuk ibu-ibu yang pengen masak bebakaran tapi males dengan arang, tapi pengen hasil masakannya tetap enak dan wangi. Tonton videonya sampai selesai dan ikutin cara masaknya. Jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda loncengnya supaya selalu update cara-cara masak yang ternyamleng dari saya. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Saya punya ikan bawal, ini beratnya sekitar 1,2 on. Ini besar sekali. Dan sudah saya bersihkan semuanya, isi perutnya ataupun insangnya. Sebelum dimarinasi, badan ikannya kita kerat-kerat ya, supaya nanti bumbu-bumbunya bisa meresap sampai ke dalam daging. Sambil kita siapkan untuk bumbu-bumbu marinasi, ini saya ada jahe sekitar 2 ruas, kemudian ada bawang putih sekitar 5 siung, kemudian ada kencur sekitar 2 siung, dan kunyitnya ini saya pakai banyak ya, sekitar 5 jari, dan bawang merahnya sekitar 6 siung. Untuk lemonnya nanti kita ambil airnya. Tambahkan juga 1 sendok makan ketumbar, dan tambahkan juga kemiri 3 biji, 3 buah. Semua bumbu-bumbu rempah ini kita akan haluskan kecuali jeruk ya. Boleh diulek ataupun di blender. Dan ini sudah halus bumbunya, akan saya berikan garam. Garam ini memang akan lebih banyak ya ukurannya karena kita marinasi supaya cepat meresap. Saya akan berikan 3 sendok makan penuh. Berikan air putih ini sekitar 3 liter. Paling tidak sampai nanti ikannya itu terendam. Jangan lupa lemon ataupun jeruk nipis pun jadi, kita ambil airnya, kita peras-peras untuk menghilangkan bau amis dari ikan bawal tadi. Dan ini kita rendam, kita marinasi sekitar 2 jam. Sambil dimarinasi, karena kita butuh waktu 2 jam, boleh silahkan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi direndamnya di kulkas supaya menghindari ikannya busuk. Sambil menunggu proses marinasi, kita akan siapkan sambalnya untuk mengguyur ikan bakar nanti. Saya pakai cabai merah besar, ini sekitar 15 buah, dan cabai ini tidak pedas ya. Untuk kalian yang penyuka pedas, silahkan ditambahkan dengan cabai merah keriting ataupun cabai rawit merah. Ini tergantung selera kalau untuk pedasnya. Memang cabai merah besar ini hanya kelihatan cantik merah itu, tapi tidak pedas. Tambahkan bawang putih ini sekitar 5 siung, dan bawang merahnya saya pakai 8 siung, lebih banyak. Dan sambal ini nanti minimalis ya. Tambahkan juga jeruk limau sekitar 3 atau sampai 4 buah. Dan ada sayur-sayuran, ini untuk garnish sekalipun untuk lalapan nanti. Cabai merah, bawang merah, dan bawang putih ini akan saya rebus hanya sekitar 5 menit saja, supaya nanti teksturnya sambal itu lebih lembut dan warnanya tetap cakep merah. Merebusnya pun menunggu ketika airnya sudah benar-benar mendidih ya. Kalau sudah, airnya kita buang dan kita masukkan minyak goreng. Gorengnya juga cuma sekitar 5 menit, dan saya masukkan gula pasir, garam, serta vitsin. Namun jika kalian tidak suka vitsin ataupun bumbu penyedap, ya tidak usah pakai, nggak apa-apa. Karena memang sebenarnya vitsin itu nambah rasanya jadi gurih ya. Kira-kira 5 menit kita sudah ya, kita matikan apinya dan dinginkan sebentar, akan dihaluskan. Kalian boleh menghaluskan sambal ini dengan cobek ataupun dengan blender, silahkan. Saya menghaluskan sambal dengan alat chopper ini saja. Karena nanti sambalnya mau digoreng sebentar, makanya saya menghaluskan cabai di wajannya. Di awal tadi saya bicara kalau cabai merah besar itu tidak pedas. Memang ini sengaja karena saya yang mau makan ada anak-anak. Tapi kalian juga bisa tambahkan cabai utuh, cabai rawit. Jadi nanti untuk cepusan. Nah, ini dia trik membakar ala kita-kita yang tidak mau dengan arang ataupun repot dengan arang ya. Jadi wajannya itu kita lapisi dengan daun pisang.
Daun pisang ini selain untuk melapisi supaya tidak gosong, tidak lengket di wajan ikannya, daun pisang juga akan menambahkan aroma yang lebih wangi nanti untuk ikannya. Dibakar dengan api yang kecil saja supaya dia prosesnya tuh matangnya sampai ke dalam, tidak terlalu cepat gosong juga ikannya. Ini akan saya tutup supaya ada uap dan langsung masuk ke dalam daging ikan supaya nanti matangnya merata sempurna. Kita tunggu sampai agak kering daunnya, kira-kira bagian bawahnya sudah agak gosong dikit, dan saya akan tutupi juga dengan daun pisang bagian atasnya, karena akan saya balik ya, nanti bakarnya jadi gantian. Dan untuk membalik ikannya tidak boleh berulang kali, hanya sekali saja. Makanya kita kira-kira sekarang ini bagian bawahnya sudah mulai agak gosong-gosong dikit, baru kita tutup daun pisang, dan saya tutup lagi supaya daun pisangnya agak lemas. Jadi nanti ketika dibalik tidak akan kaku daunnya, tidak lepas, tidak mudah untuk lepaslah daunnya nanti. Saatnya sekarang mau saya balik nih. Dan ini saya harus hati-hati sekali supaya ikannya tidak jatuh, tidak hancur nanti takutnya ya. Sebenarnya tadi untuk membakar ikan ini bisa dengan menggunakan happy coal ya, yang bisa dibolak-balik, tapi karena ukuran ikannya terlalu besar, happy coalnya tidak muat. Jadi saya pakai wajan ini saja. Nah, tapi dengan trik seperti ini dengan daun pisang supaya tidak lengket. Dan saya akan tutup lagi supaya matang sempurna ikannya nanti. Dikira-kira berapa menit lama atau sebenarnya ikan dibakar itu juga tergantung dari besar kecilnya ikan kalian. Kalau makin besar pasti akan lebih lama, kalau kecil ya pasti cepat ya membakarnya. Untuk sayurannya ini saya rebus sebentar saja supaya warnanya lebih cantik dan empuk, tapi tidak terlalu lodoh ya, hanya beberapa detik saja. Untuk lalapan ataupun garnisnya tergantung kalian yang ada di rumah saja, tidak harus sama. Kita lihat ikannya sekarang. Nah, ini sepertinya ikannya sudah matang karena daun yang bagian bawahnya pun sudah kering. Kita akan angkat pelan-pelan nanti, memindahkan ke piring untuk di plating supaya ikannya tidak patah, tidak hancur. Kita sajikan juga dengan alas daun pisang. Saya harus hati-hati untuk memindahkannya. Nah, sudah. Tinggal sekarang kita bersihkan sisa-sisa dari daun pisang yang menempel di badan ikan. Ini daunnya menempel karena memang gosong ya. Ini sudah kita bersihkan. Nah, syukur deh, tidak hancur, tidak nempel ke bawah daunnya. Bentuk dan warnanya cantik karena ada kunyitnya. Untuk sambal yang tadi kita sudah haluskan, kita goreng sebentar. Kenapa digoreng? Kan tadi sudah direbus. Nah, untuk proses penggorengan ini supaya sambalnya tidak cepat basi, kalian bisa tambahkan minyak lagi, walaupun tadi sudah ada minyaknya, tapi ini kayaknya kurang ya. Minyaknya itu sebagai bahan pengawet, jadi tidak cepat basi nanti. Ya, kiranya sudah cukup. Sekarang kita tinggal siramkan di atas badan ikan bakarnya. Nah, ini sudah kelihatan ya, menggugah selera makan kita. Untuk ikan bawal ini sebenarnya memang banyak durinya ya. Jadi duri-durinya itu kecil-kecil, agak lembut, menempel di dagingnya. Memang kita harus lebih hati-hati dan lebih teliti untuk mengambil dagingnya, apalagi jika yang makan itu anak kecil. Kalian yang suka dengan pedas, ini saya siapkan dengan cabai rawit utuhnya, dan untuk menambah rasa yang makin mantap, dipersin jeruk limonnya di atas sambalnya. Ini jadi makin segar nanti sambalnya, karena sambalnya ada sensasi asam-asamnya dan bau harum dari jeruk limonnya. Sekarang kita plating dengan hiasan dari baby coal. Jadi ini sekalian untuk lalapannya dan sekaligus juga untuk garnisnya. Demikian cara memasak ikan bawal bakar guyur sambal merah. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa
Berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda lonceng hitamnya supaya bisa selalu mengikuti resep-resep ternyamleng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.